Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk kepada pembahasan Microsoft Excel. Kita awali dengan membahas tentang mengenal tentang operator Excel. Operator itu adalah tanda atau simbol yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan pemrosesan atau penghitungan data. Misalkan seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Nih, ini namanya operator plus, min, bintang atau asteris, slash, atau bagi, persen, ini pangkat. Ini namanya operator. Nah, di Excel itu ada 4 macam operator, yaitu operator aritmatika, yang kedua operator perbandingan, ketiga operator teks, dan operator referensi. Ini tabelnya operator aritmatika yang saya sebutkan tadi. Ini saya buatkan sebagai nanti referensi kalian ketika memakai Excel. Nah, ini operator perbandingan. Nanti kita akan latihan semua memakai operator ini. Sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, seperti ini. Kemudian operator teks. Menggabungkan dua teks itu bisa pakai dan. Misalkan kelas dan Excel. Nanti akan menjadi kelas Excel. Atau misalkan Wirda dan Hilwa. Maka akan menjadi Wirda Hilwa, atau bisa juga pakai concatenate nanti, tapi ini function. Kemudian operator referensi ada titik 2 atau kolon, koma, semikolon, titik koma, dan space. Ini kalau titik 2 ini gunanya untuk range. Misalkan nanti jumlahkan dari A1 sampai A10. A1 titik 2 A10. Tapi kalau Indonesia settingan laptopnya itu akan pakai titik koma. A1 titik koma A10. Spasi itu untuk irisan sel. Nah, urutannya misalkan dalam sebuah formula itu ada banyak operator. Mana yang duluan diolah oleh Excel. Ini dia urutannya ya. Dari operator referensi dulu, negasi, persen, sampai perbandingan. Ini sebagai catatan aja untuk kalian. Selanjutnya kita masuk ke formula. Salah satu yang membuat Excel banyak digunakan adalah kelengkapan fitur formula dan fungsinya. Formula itu bahasa Indonesianya rumus. Nah, di dalam rumus itu kita nanti akan menggunakan function dari Excel. Misalkan ini contohnya formula yang paling sederhana. Setiap formula itu diawali dengan sama dengan. Sama dengan, kalau misalkan mau menjumlahkan, sama dengan 10 tambah 20 tambah 30. Misalkan begini. Sama dengan 10 tambah 20 tambah 30. Nah, akan menjadi 60. Kalau kita tidak pakai sama dengan, dia akan menjadi seperti ini. Teks biasa saja. Tidak ada fungsinya jadinya, tidak ada rumusnya. Nah, pengurangan pun begitu. Ini mungkin sudah kalian pelajari di SMP atau SMA ya. Pembagian seperti ini. Nanti ada fungsi sum untuk menjumlahkan, ada rata-rata. Nah, kita pahami dulu konsepnya ya. Konsep formula itu, misalkan kita mengetik seperti ini di Excel, sama dengan sum buka kurung B7 sampai B11 tutup kurung kali B5 bagi 3. Nah, sum ini adalah fungsi bawaan dari Excel, gunanya untuk menjumlahkan range tertentu. Nah, operatornya ini
bintang sama bagi ini, kali sama bagi. Nah, ini namanya referensi. Referensi berupa range, karena banyak sel, dari sel B7 sampai B11 yang dijumlahkannya. Ini referensi yang berupa range. Kalau ini B5 ini single cell, referensi yang berupa single cell. Bagi 3 ini diketik manual, berarti konstanta, angka tetap. Begitu. Itu konsep dari formula ya. Nah, ini penjelasan dari fungsi. Ketika kita mengetik nanti sama dengan if, itu akan muncul argumen tooltips. Itu seperti clue gitu, petunjuk. Kalau if itu cara menulisnya seperti ini. If buka kurung logical testnya apa. Kemudian value kalau true-nya apa, value kalau false-nya apa. Misalkan logical testnya itu adalah kalau A2 sama dengan B2. Kalau iya betul, maka keluarkan teks sama. Kalau salah, maka keluarkan teks tidak sama. Jadi ini function, nama functionnya if. Ini argumen 1, argumen 2, argumen 3. Pemisah argumennya semikolon atau titik koma, titik koma, titik koma. Seperti itu. Nah, itu pengenalan formula. Nah, kita lihat langsung ke Excel-nya. Di menu formula itu ada banyak sekali function-functionnya. Ini auto sum ini yang sering digunakan, ini sum average. Kalau kita taruh kursor di situ, maka ada penjelasannya. Sum itu adalah display the sum of the selected cells directly after the selected cells gitu. Bahasa Inggris ya penjelasannya. Menampilkan jumlah dari sel yang diblok gitu. Average itu apa? Nanti akan muncul penjelasannya. Count number itu apa? Itu untuk maksimum ya, maksimum, linear minimum. Ini yang sering kita gunakan akan muncul di sini. Nah, untuk finansial ini untuk accounting, ini function-functionnya bisa didapat di sini. Untuk logika, jika betul maka bagaimana, jika salah maka bagaimana, ini dia fungsi-fungsinya. Untuk pengolahan teks, ini fungsi-fungsinya. Nanti ada right yang sering digunakan, ada left, ada upper, ada proper, ada lower, ini yang sering digunakan. Terus ini untuk pengolahan waktu dan tanggal. Nah, ini nanti kita juga belajar lookup sama VLOOKUP. Ini untuk lookup. Nah, untuk matematika ini banyak functionnya digunakan. Nah, ini banyak lagi function yang lain, statistik, engineering, cube, information. Kalau kita pelajari semua ini mungkin bisa 1 tahun lebih mempelajarinya. Jadi kita ambil saja yang penting dan sering digunakan dalam administrasi sehari-hari. Oke, kita masuk ke latihan ya. Ini sudah ada data. Kita awali dengan membuat tabelnya. Kita klik bordernya yang all border. Nah, ini nomornya kita bisa otomatis. Kita ketik 2 saja. Kemudian kita taruh di pojok kanan bawah sehingga kursornya menjadi plus hitam seperti ini. Lalu diklik dan tahan
lalu tarik ke bawah. Itu mungkin sudah dipelajari ketika SMA. Nah, selanjutnya adalah kita coba belajar count, fungsi count. Misalkan ini jumlah siswa sama dengan count. Nah, ini akan muncul petunjuknya di sini. Kita buka kurung. Ini value-nya ya, bisa kita range aja. Kita untuk menghitung jumlah. Count itu untuk menghitung jumlah yang kita blok. C2. Oh, ini harus angka ya. Harus angka. Ini saja. Hitung jumlah datanya. Hilang bloknya. Enter. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah count if. Count if itu hitung jika memenuhi kriterianya. Kita ambil dulu, berarti ini argumen pertama, range-nya dulu. Range-nya dari D3 sampai D16. Kriterianya, kriterianya apa? Laki-laki. Kriterianya laki-laki. Enter. Berarti jumlah laki-lakinya ada 7. Jumlah L-nya ini ada 7. Nah, untuk perempuan count if range-nya kriterianya perempuan. Kalau teks itu harus ditanda kutip ya. Nah, sudah diperoleh laki-laki 7, perempuan 8, jumlah siswa 15. Selanjutnya adalah kita latihan sum. Ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di SMA. Kita mengulang saja. Sum, jumlahkan nilai satu siswa ini saja. Tutup, enter. Nah, untuk yang berikutnya bisa di copy saja secara otomatis. Ini taruh kursornya di pojok kanan bawah sehingga tampil kursor plus hitam, kemudian klik tahan tarik. Nah, berikutnya adalah rata-rata. Pakai average sama dengan average, buka kurung. Ini rata-rata 3 nilai ini. Matematika, bahasa Indonesia, IPA. Sudah, enter. Nah, ini angkanya ada 5 angka di belakang koma. Gimana untuk membulatkannya? Pakai round. Nah, kita edit di sini. Kita buat round. Round itu membulatkan. Nih, isinya terdiri dari apa angkanya, kemudian berapa digit di belakang komanya. Nah, kita 0 digit saja di belakang koma. Artinya bilang bulat. Kurang ini, kurang tutup kurung. Oke. Nah, ini sudah jadi bilangan bulat. Kemudian kita copy saja ke bawah, bisa double klik di sini ya. Selanjutnya indeks. Indeks ini seperti huruf A, B, C gitu. Kita tetapkan saja kalau di atas 90 itu A, di atas 80 ke atas itu B, selebihnya C. Kita ketik function if-nya. Jika rata-rata besar sama dengan 90, maka A. Jika tidak, if lagi.
Jika I2-nya besar sama dengan 80, maka B. Nah, selebihnya C saja. Ini buka kurungnya ada berapa? 1, 2. Berarti kita nutupnya harus 2 kali. 1, 2. Oke. Nah, ini tinggal di copy saja. Status misalkan di atas 60. Pakai if lagi, if rata-ratanya di atas 60 ke atas, maka lulus. Kalau enggak, tidak lulus. Kurungnya cuma 1, tutupnya 1. Kita copy ke bawah. Oke, sudah diperoleh. Kemudian kita ambil rata-rata kelas ya. Rata-rata kelas. Di sini saja. Average dari semua murid, semua siswa. Nah, ini belum di round. Kita round lagi, round. Oke, rata-rata kelasnya 78. Kita cari jumlah lulusnya. Jumlah lulus sama jumlah tidak lulus. Kira-kira pakai apa? Pakai count. Count if di blok, range-nya, kriterianya tidak lulus. Ada 2 yang tidak lulus. Oke. Untuk latihan kali ini cukup sampai di situ. Sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.